Saudara-saudara sekalian, sahabat kami dimanapun Anda berada, banyak yang bertanya belakangan ini, terutama sejak zaman reformasi tahun 1998, di mana saat itu Presiden Soeharto dilengsarkan oleh gerakan reformasi. Banyak yang menuntut kebebasan berpendapat, termasuk kebebasan dalam masalah informasi di media massa. Yang saya maksud media massa ini adalah surat kabar, kemudian majalah di bidang elektronik, televisi, radio, dan belakang ini berkembang apa yang kita kenal sebagai media sosial, media online. Dan media online sekarang memegang peranan penting sebab setiap orang bisa berpendapat kapan saja, di mana saja, dengan kadang-kadang dengan sebebas-bebasnya, sehingga kalau terlalu bebas dan apalagi ada sifat kebencian dan penghinaan bisa dikenakan undang-undang ITE. Undang-undang ITE. Jadi ada undang-undang yang mengatur mengenai kebebasan seseorang berbicara di media sosial lewat handphone, lewat HP. Saudara-saudara sekalian, saya dihubungi oleh salah satu teman supaya menjelaskan apa yang dimaksud dengan kebebasan pers itu. Semenjak reformasi tahun 98, banyak orang mendirikan media, apakah itu surat kabar, apakah radio, apakah televisi, dan sejenisnya. Kemudian dia mengaitkan dengan kebebasan mengemukakan pendapat atau menyampaikan pemberitaan atau isi-isi media yang lain dengan sebebas-bebasnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28. Saudara-saudara sekalian, media massa terutama insan-insan pers mengenal apa yang disebut Undang-Undang Pers. Selain Undang-Undang Pers yang mengatur pendirian media massa, terutama surat kabar dan majalah, serta televisi, termasuk radio. Sekarang juga ada apa yang kita sebut dengan kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik ini disetujui oleh banyak organisasi wartawan, ada PWI, Persatuan Wartawan Indonesia, ada JTI, Jurnalis Televisi Indonesia, kemudian ada juga organisasi-organisasi lain yang ikut mengambil bagian dalam pelaksanaan membangun media pers di Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kalau kita memperhatikan undang-undang pokok pers, termasuk kode etik jurnalistik Persatuan Wartawan atau kode etik jurnalistik wartawan, memang ada pembatasan-pembatasan dalam sebuah pemberitaan. Intinya, kita tidak boleh seenaknya membuat berita. Intinya, kita tetap dibatasi sebagai warga negara Indonesia dalam menyebarluaskan berita-berita itu, baik di media massa cetak maupun di media massa elektronik. Termasuk sekarang kalau ada media sosial, tetap ada pembatasan-pembatasan. Seorang wartawan dalam membuat berita itu, intinya tetap harus bertanggung jawab. Secara umum, teman-teman sekalian, ada eskalasi tanggung jawab kita dalam kehidupan ini. Pertama, kita bertanggung jawab kepada diri kita sendiri. Kedua, kita harus bertanggung jawab kepada keluarga masing-masing.
Dan ketiga, kita bertanggung jawab kepada masyarakat lingkungan kita. Yang keempat, kita sebagai makhluk sosial dan juga sebagai warga negara yang baik harus bertanggung jawab kepada bangsa dan negara. Dan terakhir, sebagai umat beragama, apapun yang kita kerjakan, kita juga harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi ada 5 eskalasi tanggung jawab itu dalam pekerjaan kita sehari-hari. Termasuk insan-insan media massa, termasuk Edian Pers, dia juga harus bertanggung jawab kepada kelima eskalasi tadi. Jadi tidak boleh seenaknya kita mengerjakan atau membuat sebuah promosi, membuat publikasi, atau membuat sebuah berita untuk disebarluaskan kepada umum. Artinya tanggung jawab ini teman-teman sekalian, para sahabat yang kami banggakan, bahwa berita yang kita buat, khususnya di surat kabar dan disebarluaskan lewat televisi, harus memiliki sebuah kebenaran yang hakiki. Harus komprehensif, dibuat dari berbagai sumber. Misalnya ada seorang berpendapat mengenai golongan lain, atau pihak lain, atau figur lain, maka figur yang lain itu pun juga harus dimintai pendapatnya mengenai pendapat berita yang kita buat. Tidak boleh membuat berita tidak seimbang, tidak boleh membuat berita sepihak. Jadi tidak boleh juga kita menuduh, mencaci maki, mencela, dan menghina, apalagi sifatnya pribadi, sama sekali tidak boleh dalam pemberitaan-pemberitaan. Kalau sekarang banyak pihak yang ditangkap oleh polisi karena melakukan sebuah kebencian lewat media sosial, misalnya dia bikin Facebook atau bikin WA, mencela seseorang, menghina seseorang, membenci seseorang, malahan juga menuduh dan lain sebagainya. Kalau ada pihak lain yang keberatan, maka mereka juga harus berurusan dengan peraturan-peraturan yang ada dan berurusan dengan pihak aparat kepolisian. Saudara-saudara sekalian, betapapun bebasnya kita, tetap masih ada batasnya. Tetap masih memiliki batas, karena kita memiliki tanggung jawab seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Tanggung jawab kita kepada bangsa dan negara, tanggung jawab kita kepada masyarakat, tanggung jawab kita kepada keluarga, kepada Tuhan Yang Maha Esa, terutama tanggung jawab kita sebagai warga kepada diri kita sendiri. Jadi kesimpulannya teman-teman sekalian, kalau Anda ingin mempublikasikan sesuatu, kalau dia wartawan lewat medianya masing-masing, kalau dia pribadi lewat AP-nya masing-masing, sebab setiap orang sekarang boleh menyusun publikasi di handphone masing-masing, maka ingat tanggung jawab sosial itu. Malahan ada tanggung jawab niskala, yaitu tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita tidak boleh seenaknya, sebab orang lain juga ingin sebuah kenyamanan. Jadi mentang-mentang kita bisa menulis berita, lalu kita menulis berita seenak gue, seenak kita, menjelek-jelekkan orang lain lewat media kita. Sebuah media adalah sudah menjadi milik masyarakat. Media itu dibangun dengan aturan-aturan juga. Misalnya surat kabar harus memiliki akte pendirian, punya PT, perseroan terbatas, atau koperasi atau yayasan, kemudian menjadi bagian dari masyarakat umum, sebab kita juga kena pajak, membayar beberapa hal yang harus dilakukan sesuai dengan aturan, dan lain sebagainya. Jadi sekalipun itu milik perseorangan, tetapi dia menjadi bagian dari masyarakat, sebab
apa yang kita publikasikan adalah kepada umum, kepada masyarakat. Lebih-lebih televisi dan radio, saudara-saudara sekalian, dia menggunakan ranah publik. Dia menggunakan frekuensi milik publik. Jadi dia tidak seenaknya menggunakan frekuensi milik publik itu untuk mencelakakan masyarakat luas. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan secara umum, bagaimana sebuah kebebasan di media massa, terutama menyangkut isi pemberitaan kepada masyarakat luas. Saudara-saudara sekalian, terakhir, promosi pun, iklan pun memiliki kode etik juga. Jadi tidak semua iklan yang dapat disebarluaskan dengan sebebas-bebasnya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini paling tidak membawa manfaat yang sederhana bagi masyarakat yang ingin mengetahuinya. Sekian, terima kasih. Om Santi, 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 Om.